Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Efri. Kali ini Pak Efri akan membahas yaitu uji kompetensi tentang konsep gerak pada benda. Ya, ada pilihan ganda 1-20 akan kita bahas bersama-sama. Masuk di soal nomor 1. Menurut pengamatan seseorang, suatu benda dapat terlihat bergerak terhadap titik acuan tertentu, namun terlihat diam terhadap benda lain. Gerak benda demikian bersifat titik-titik. Baik, begini. Jadi misalnya contoh, kalian naik kendaraan, motor atau mobil atau kereta atau bis. Kalian lihat bahwa pada saat kalian naik bis, naik kereta, di jendela itu kelihatan bahwa tiang listrik itu sepertinya bergerak. Ya, sepertinya bergerak. Padahal yang bergerak adalah keretanya atau bisnya. Itu maksudnya demikian. Jadi suatu benda dapat terlihat bergerak terhadap titik acuan tertentu, namun terlihat diam terhadap benda lain. Jadi kalau dari sisi kamu sebagai penumpang di kereta, itu tiang listriknya itu bergerak. Tapi kalau tiang listrik itu terhadap orang yang ada di dekatnya, misalnya ada orang yang berdiri di dekat tiang listrik itu, tiang listrik itu diem. Tapi bagi kamu yang sedang naik bis atau naik kereta, sepertinya tiang listrik itu bergerak. Gitu ya, bisa dipahami ya. Maka jawabannya adalah gerak relatif C. Jadi tergantung dari sisi mana benda itu terlihat. Jadi kalau bicara tiang listrik ya, tiang listrik di pinggir jalan tadi contohnya yang mudah. Jadi ada yang berdiri di sebelahnya, kemudian kamu naik bis atau naik kereta. Kamu naik bis, ternyata tiang listrik itu kayak bergerak, ya. Tapi terhadap orang terhadap tiang itu, kayaknya tiang itu diam saja, ya. Bukan kayaknya ya, memang diam. Kalau tiang kok bergerak kan aneh, gitu ya. Ini namanya gerak relatif. Nomor 2. Saat akan berangkat ke sekolah, seorang anak dibonceng ayahnya naik motor meninggalkan ibunya sedang berdiri di halaman di rumah. Jika pengamat menggunakan ayah sebagai titik acuan, pernyataan di bawah ini betul kecuali. Nah, hati-hati ya. Jadi ibu di rumah, kemudian seorang anak dibonceng ayahnya naik motor. Pernyataan yang betul ya, jika pengamat menggunakan ayah sebagai titik acuan. Jadi ayah sebagai titik acuan ya. Tadi ayah bersama anak jadi satu tempat dengan si motor, bergerak ya. Berjalan menjauhi si ibunya. Oke. Yang pertama, kecuali ya, pernyataan betul kecuali, berarti yang salah. A. Tas diam terhadap ayah. Betul tidak? Ya betul. Karena tas itu kan di bawah si anak itu, dan si anak ada di dekat si ayah dan tidak berjauhan karena dia kan berboncengan, mereka berboncengan. Maka tas itu diam terhadap ayah. Karena jaraknya tidak berubah, ya, jaraknya tidak berubah. Jadi A betul. Bukan jawabannya ya, betul ya, pernyataan betul. Yang B, anak bergerak terhadap ayah. Ayo, betul apa salah anak? Iya salah. Kan anaknya jaraknya tidak berubah, wong berboncengan satu tempat, satu motor kan tidak mungkin anak bergerak terhadap ayah. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah B. Mari kita cek yang C. Ibu bergerak terhadap ayah, betul apa tidak? Betul, karena jarak antara ibu dengan ayah itu berubah. Kan ayah tadi naik motor, ya gitu. Jadi ibu bergerak terhadap ayah, betul. Kemudian yang D, rumah bergerak terhadap ayah, betul apa salah? Betul, karena ayah terhadap rumah itu kan jaraknya semakin lama semakin jauh. Kan pergi mengantar ke sekolah. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di nomor 2 adalah tadi anak bergerak terhadap ayah. Salah itu ya. Jadi pernyataan di bawah ini yang betul kecuali B jawabannya. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Seorang pejalan kaki ini ya, berjalan ke arah utara sejauh 3 km. Kemudian dia berbelok ke arah timur dan berjalan lagi sejauh 4 km. Jarak dan perpindahan yang telah ditempuh pejalan kaki tersebut berturut-turut adalah, baik. Kalau menjawab itu kita cari
pertanyaan-pertanyaan dulu. Jadi biar mengurangi pilihan yang nanti kita dapatkan. Pertama, jarak. Nah, jarak adalah lintasan yang dilalui oleh anak itu, pejalan kaki tersebut. Tadi kemana? Ke arah utara ya, 3 km. Kemudian berbelok ke arah timur 4 km. Berarti jaraknya berapa? Ya betul, 7 km. Jadi nanti jarak 7 km ya, karena dia lintasannya. Sekarang bagaimana dengan perpindahannya? Lihat di gambar. Jadi jarak sudah ketemu ya, jawabannya 7 km. Tadi ya, ke utara 3, kemudian ke arah kanan 4. Lah, perpindahannya berapa? Namanya saja perpindahan. Jadi perpindahan itu dari awal sampai akhir itu dia berpindah itu sejauh berapa? Ya betul, 5 km itu perpindahannya. Karena perpindahan itu garis lurus. Meskipun jarak yang dilaluinya berkelok-kelok tidak peduli, yang penting awal dan akhir itu ditarik garis lurus, itu namanya perpindahan. Jadi jawaban di nomor 3 adalah 7 km dan 5 km. Nah baik, jadi jawaban nomor 3 adalah tadi berapa? 7 km dan 5 km. Berarti jawabannya adalah C. Begitu ya sekalian. Nomor 4 kita lihat. Perhatikan gambar berikut. Sebuah mobil bergerak dari posisi A ke B sejauh 80 km. Selanjutnya mobil tersebut berbalik arah ke posisi C. Tadi ya di gambar itu berbalik arah ke posisi C, dan di situ tertulis adalah 30 km. Ya, dari B ke C itu 30 km. Jadi A ke B 80, berbalik arah ke posisi C, yang tertulis di situ jaraknya adalah 30 km. Jarak dan perpindahan mobil tersebut adalah titik-titik. Baik, mari kita analisa ini. Jarak adalah panjang lintasan yang dilewati oleh mobil tersebut. Tadi mobil bergerak ke B 80, bergerak ke C 30, maka berapa jaraknya? Betul, 110. Ya, 110. Berarti jawabannya antara C atau D. Begitu ya. Nah, sekarang antara C dan D kita lihat perpindahannya ada dua jawabannya, 80 atau 50. Mari kita analisa. Perpindahan itu adalah panjang dari posisi awal sampai akhir. Posisi awalnya mana? A. Posisi akhirnya mana? C. Berarti mobil itu berpindah berapa? Kita lihat di sini tadi bergerak 80, kembali 30. Berarti kalau kita lihat, iya 80 kurangi 30. Ingat bahwa perpindahan itu adalah besaran vektor. Maka kalau ke arah kanan plus 80, ke arah kiri min 30, berarti 80 kurangi 30. Jadi perpindahan itu adalah besaran vektor, maka harus dilihat jarak dilihat arahnya. Tapi kalau jarak tinggal dijumlahkan saja, 80 tambah 30 itu tambah terus plus gitu. Tapi kalau perpindahan dilihat dari arah geraknya. Baik, jawabannya jadi berapa? 80 kurangi 30 berarti 50. Ya, jawabannya adalah D. Untuk kali ini sampai nomor 5. Coba kita lihat. Perhatikan tabel di bawah ini. Nah, pertanyaannya apa? Coba kita lihat. Perbedaan kelajuan dan kecepatan yang benar ditunjukkan oleh pernyataan berikut. Baik, kalau ada soal seperti ini kita lihatnya satu persatu dulu. Kalau sudah jelas salah tidak perlu kita pikirkan. Baik, pernyataan 1, kelajuan. Kelajuan itu apa rumusnya? V sama dengan S per T. Kelajuan itu jarak dibagi waktu. Itu harus dipahami dulu biar nanti tahu mana yang betul mana yang salah. Kelajuan itu berkaitan dengan jarak. Betul ya? Oke. Kecepatan berkaitan dengan perpindahan. Betul ya? Jadi nomor 1 betul. Itu dulu. Jadi jawabannya harus ada nomor 1. Ya, jawabannya berarti antara A atau B. Begitu untuk biar kita fokus kepada jawaban yang tepat. Sekarang A dan B. A dan B itu 2 dan 4. Caranya adalah kalau nomor 2 salah, dipastikan kalau ini soalnya itu valid, dipastikan jawabannya B. Saya ulangi ya. Jadi kalau kamu nomor 2 sudah jelas salah, pasti jawabannya
ya B, karena yang berarti yang betul yang 4. Tapi kalau yang nomor 2 betul, ya udah pasti jawabannya A. Mari kita lihat. Nomor 2. Kelajuan itu memiliki nilai dan arah. Lihat, kelajuan tadi berhubungan dengan jarak. Jarak itu merupakan besaran skalar, tidak peduli arahnya kemana, jarak itu dijumlahkan. Betul ya? Maka jarak itu, kelajuan itu tidak memiliki nilai dan arah. Jadi nomor 2 itu sudah jelas salah. Memiliki nilai dan arah itu siapa? Kecepatan yang hubungannya dengan perpindahan. Nomor 2 salah. Oh ya udah, otomatis jawabannya adalah B. Mari kita lihat. Kelajuan diukur dengan apa? Iya, diukur dengan speedometer, gitu kan? Dengan speedometer. Kalau kecepatan dengan velocitometer. Begitu ya, jadi nomor 4. Kalau dalam ulangan atau ujian ya sudah, kalau sudah betul itu tidak perlu kita bahas nomor 3. Tapi Pak Efri perlu tak beritahu apa salahnya nomor 3. Bahwa kelajuan dan kecepatan salahnya apa nomor 3 itu? Kedua-duanya satuan SI-nya adalah meter per sekon, gitu ya, meter per sekon. Jadi nomor 3 itu kelajuan dan kecepatan tidak ada bedanya satuannya sama-sama meter. Oke ya, baik, kita lihat ya, suatu benda menempuh gerak dengan ciri-ciri sebagai berikut. Lintasannya berupa garis lurus, kecepatannya tetap, kemudian percepatannya bernilai 0, jenis gerak yang dialami benda tersebut adalah titik-titik. Baik, silahkan kalian coret itu. Yang pertama, ada tulisan garis lurus, maka jawaban D tidak mungkin ya. Jadi D itu gerak parabola. Gerak parabola itu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Contoh, menendang bola ya. Jadi penjaga gawang menendang bola ke tengah lapangan, bola itu akan membentuk lintasan parabola. Padahal di soal ini lintasannya berupa garis lurus, maka tidak mungkin jawabannya D. Jadi kalian hilangkan itu D-nya, kalian silang itu di LKS, nggak mungkin itu. Lanjut, kecepatannya tetap. Dari kalimat ini saja udah kelihatan bahwa gerak lurus ini pasti gerak lurus apa? Beraturan. Gerak lurus beraturan. Maka B dan C nggak usah kalian perhatikan. Dari kalimat kecepatannya tetap udah jelas. Karena gerak lurus berubah beraturan, itu kecepatannya berubah. Wong ini mintanya kecepatan tetap, maka pasti jawabannya adalah A. Begitu ya, jawabannya A. Tidak mungkin akan jawabannya B, C, D, sudah jelas. Itu ya, maka yang nomor 6 jawabannya A. Oke, nah kita lihat kalau yang kalimat berikutnya, percepatannya bernilai 0. Siapa yang tahu percepatan itu apa? Percepatan adalah perubahan kecepatan. Kalau percepatannya bernilai 0, berarti kecepatannya tidak berubah karena tidak ada perubahan kecepatan, atau bisa dikatakan kecepatannya tetap. Maka saya ulangi, yang lintasannya lurus, kecepatannya tetap, percepatannya bernilai 0, itu kalian perbedaannya kalimatnya hati-hati itu, percepatannya 0, maka gerak lurus beraturan. A jawabannya. Nomor 7. Potongan kita hasil ketikan ticker timer yang menunjukkan GLBB beraturan dipercepat adalah titik-titik. Baik para sekalian, di halaman ticker timer ya, ticker timer di siapa yang tahu halaman berapa? Ticker timer. Nah, ini ticker timer di halaman 19 atas itu, 19 atas. Baik, catatan ya, dicatat di buku kalian. Jika menggunakan ticker timer, cara membacanya dimulai sesuai dengan arah geraknya. Saya ulangi, kalau pakai ticker timer, maka cara membacanya mulai dari sesuai arah bergeraknya ticker timer. Maksudnya begini, ini kalau kalian lihat di soal nomor 7, itu geraknya ticker timer kemana?
Gerakannya tiker timer kemana? Siapa yang tahu? Di soal nomor 7 itu tiker timernya ke arah mana? Itu ada tanda panahnya A, B, C, D. Itu tiker timernya ke arah mana? Siapa yang tahu? Itu kertas tiker timernya ke arah mana? Siapa yang tahu? Ke arah itu ada tanda panahnya kan kelihatan di ABCD-nya itu ada kelihatan. Ke arah F, Pak. ya, ke arah mana F-nya itu? F kan gaya tarik. F itu namanya gaya tarik. Kalau ada tulisan F itu berarti kertasnya ditarik ke arah mana itu? Arah kanan. Ke arah kanan ya. Kalian harus bisa itu membaca sebuah gambar. Kalau melihat dari gambar saja sudah bingung, ya nanti besok mengerjakannya juga bingung. Baik, berarti perhatikan kertas ini kalau kalian lihat di halaman 19 LKS cara kerjanya. Jadi kertas ini ditarik ke arah kanan sesuai tulisan F itu. Baik, tadi tiker timer cara membacanya adalah dimulai arahnya sesuai dengan arah geraknya. Tadi tiker timer ke arah mana tadi? Ke arah kanan, Pak. Kanan. Baik, sekarang lihat. Berarti membacanya dari kanan. Ini ya. Ini lihat mouse saya bergerak dari. Jadi kalau ke arah kanan, berarti membacanya dari kanan. Lihat ya, dari kanan. Tek 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 tek. Lihat sekarang A. Lihat ya A. Jadi membacanya dari kanan, berarti ke arah kiri. Nah, membacanya dari kanan ke arah kiri. Perhatikan, titik semakin lama semakin apa yang A ini? Yang A ini semakin apa? Enggak, titiknya semakin apa? Titiknya semakin apa? Semakin lama, Pak. Semakin lama yang A. Bukan. Titiknya semakin apa? Jarak titiknya semakin apa ini? Ke arah sana itu jaraknya semakin apa ini? Ini. Berjauhan. Semakin renggang ya gitu ya. Jadi kalau titiknya semakin renggang berarti ini adalah geraknya semakin cepat. Jadi saya ulangi, semakin renggang berarti semakin cepat. Kok tahu semakin renggang, Pak? Karena membacanya dari kanan. Ini titiknya ke sini ke arah ke kiri ya. Jadi dari kanan tek 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 ini ya. Jadi tadinya rengket kemudian semakin merenggang, berarti yang A adalah GLBB dipercepat. Begitu dipahami. Kalau yang B siapa yang tahu? B itu gerak apa berarti? Siapa yang tahu? B gerak apa? Kalau yang B ini, lihat jaraknya bagaimana yang B ini? Jaraknya antar titiknya. Jarak antar titiknya bagaimana? Beda apa sama? Kalau dilihat sekilas sama, berarti B adalah GLB, gerak lurus beraturan. Sambil ditulis di LKS ya. Jadi nanti kamu punya catatan ya. Oke ya. Jadi B adalah GLB. Ya, oke, ini tadi ada yang masukin. Siapa tadi yang masukin? Oh, tidak ada. Itu, jadi yang B itu tadi GLB. Lanjut. Kalau yang C, lihat yang C. Yang C ini berarti ke arah kiri, semakin lama semakin apa ini? Semakin berdekatan. Semakin berdekatan. Berarti yang C adalah GLBB diperlambat. Yang C adalah GLBB diperlambat. Itu ya. Jadi A GLBB dipercepat, B GLB, C adalah GLBB diperlambat. Sedangkan D, nah ini D campuran ini. Ini D itu berarti tidak bisa satu gerak ini. Dari sini adalah GLBB dipercepat sampai sini diperlambat. Jadi campuran kalau D ini dipercepat terus diperlambat. Begitu ya. Itu untuk siapa tadi? Tiker timer. Ada satu lagi kejadian yang nanti membentuk titik-titik seperti ini, yaitu tetesan oli. Tetesan oli itu nanti ada soal tiker timer apa tetesan oli. Kalau tetesan oli membacanya berkebalikan dari si tiker timer ya, berkebalikan dari si tiker timer. Bagaimana kebalikannya? Ini
masuk. Oke. Bagaimana kebalikannya? Jadi kalau tadi ini taker timer ke arah kanan, membacanya dari kanan. Berarti kalau oli itu netes dari mana nih oli? Oli itu netes dari mana Pak sekalian? Oli ini misalnya tetesan dari mana nih oli? Oli misalnya netes dari mana? Oli. Siapa yang tahu? Oli. Pernah dengar oli kan? Oli itu ada di mana oli? Siapa yang tahu? Oli. Pelumas, minyak pelumas, tahu di mana oli? Oli di mana? Oli. Di mana? Nggak tahu oli? Oli itu adalah di kendaraan bermotor. Jadi kalau tetesan oli itu membacanya berkebalikan. Kalau kendaraannya ke arah kanan, berarti membacanya dari kiri. Ya, itu catat apa yang saya ucapkan. Karena saya nggak bisa nulis, silahkan kalian tulis di kertas. Jadi kalau oli membacanya berkebalikan. Kalau taker timer tadi membacanya searah. Kalau taker timernya ke kanan ya dari kanan. Kalau taker timernya ke kiri ya membacanya dari kiri. Kalau oli berkebalikan. Kalau kendaraannya ke kanan membacanya dari kiri. Kalau kendaraannya ke kiri membacanya dari kanan. Itu lanjut nomor 8. Perhatikan peristiwa gerak dalam kehidupan sehari-hari berikut. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, pertanyaannya dari keempat besar tersebut yang merupakan GLBB diperlambat dan GLBB dipercepat secara berurutan ditunjukkan oleh peristiwa titik-titik. Baik, berarti ini harus berpasangan. Yang dituliskan dulu adalah diperlambat, kemudian dan GLBB dipercepat. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2 itu berarti yang sebelah sini diperlambat, sebelah sini dipercepat. Mari kita analisa satu persatu. Sekarang, gerak sepeda di jalan menurun. Menurut kalian diperlambat apa dipercepat? Dipercepat. Iya, betul. Berarti nomor 1 adalah dipercepat dengan syarat tertentu. Kalau di sini maksudnya berarti sepedanya menuruni jalan yang lurus dan tidak direm, gitu ya. Tapi kalau dalam kenyataan ya nggak mungkin dipercepat. Ya kamu jungkel nanti kalau gerak sepeda jalan menurun kok dipercepat, jungkel. Mesti kalian ngerem kan gitu. Tapi ini maksudnya contoh dalam hal ini adalah gerak lurus, maka ini jalannya lurus dan tidak direm. Tapi kalau kalian bersepeda sebenarnya ya harusnya ngerem gitu ya. Sebentar, ada yang masuk. Baik, lanjut. Nah, sekarang berarti jawabannya ABC, pilihannya berarti tinggal apa dan apa. Kalau kalian tahu, apa dengan apa berarti? D. Jadi jawabannya apa? Apa dengan apa? Jawabannya apa? B dengan D. Oke, B dengan D. Berarti kalian fokus jawaban B dengan D. A sama C nggak usah perhatikan. Jadi kalian memperhatikan berarti 1 tadi. Siapa tadi? Posisi sebagai GLBB dipercepat. Maka posisinya jawabannya B atau D. Jadi 1 ini posisinya berarti 1 tadi GLBB dipercepat. Nah, sekarang 1 lagi nih. Pasangannya tinggal pilihannya 1 dengan 2 atau 1 dengan 3. Gampang caranya. Mari kita lihat nomor 2. Gerak bola kasti saat dilempar lurus ke atas sampai titik tertinggi itu dipercepat atau diperlambat? Dipercepat apa diperlambat? Gerak bola kasti dilempar lurus ke atas sampai titik tertinggi itu dipercepat apa diperlambat? Dipercepat. Apa? Diperlambat toh ya nak dipercepat ya salah. Nek dipercepat bola kasihnya nggak akan pernah turun ke bumi toh ya. Oh, misalnya bola kasihnya dipercepat, coba berarti kalian kalau mainan bola kasihnya nggak akan pernah turun ke bumi, dia akan bablas sampai ke ruang angkasa. Karena apa? Semakin lama semakin dipercepat. Yang betul kalau semua benda dilempar ke atas, pasti suatu ketika dia di titik tertinggi akan apa coba benda itu? Akan apa sampai titik tertinggi? Turun. Bukan, belum. Titik tertinggi akan apa dulu? Bendanya sebelum turun, sebelum jatuh.
Apa dulu? Berhenti. Berhenti. Jadi harus berhenti dulu. Kalau dilempar ke atas, benda-benda itu pasti akan berhenti. Kalau benda kok dilempar dipercepat, kalau dilempar itu dipercepat, nggak akan ada benda yang kembali lagi ke bumi setelah dilempar. Kan begitu logikanya. Jadi sampai ke titik tertinggi dia akan berhenti. Nah, setelah berhenti itu baru dia akan kembali ke tanah. Nah, berarti nomor 2 tadi siapa? Nomor 2 apa tadi? GLBB lambat. Berarti diperlambat loh ya. Nomor 2 itu GLBB diperlambat, bukan dipercepat, tapi harusnya dipercepat. Berarti jawabannya udah jelas yang mana? D. D, ya betul D. Karena kalau yang B ini 1, 2 udah salah. 2 itu harusnya ikut diperlambat Pak. Kenapa ikut dipercepat? Salah ini nomor yang B. Berarti jawabannya yang D. Begitu ya. Jadi teknik membaca soal itu, kalian itu cepat dan tidaknya temanmu selesai mengerjakan itu bukan sekali lagi bukan karena pinter banget enggak, tapi dia punya trik untuk membaca soal biar tidak terlalu lama langsung ketemu jawabannya. Begitu caranya. Sudah ketemu berarti sudah jawabannya. Lanjut. Sebentar. Perhatikan gambar, ini namanya gerak lurus beraturan. Berapakah jarak yang ditempuh oleh benda tersebut setelah bergerak selama 5 sekon? Baik, buka halaman LKS di halaman jarak itu halaman 16. Bentuknya apa ini? Bangun datar ini, yang grafik V persegi panjang. Oke, rumusnya persegi panjang apa? Rumusnya persegi panjang. Oke, sekarang gambar ini panjangnya berapa? Gambar ini panjangnya berapa? 5 cm. Oke, bukan 5 sekon kan gitu dalam fisika. Berarti ini kalian anggap berarti panjangnya 5. Lebarnya berarti berapa? 12. 5 kali 12 berapa? 60. Oke. Jawabnya nomor 9 jawabannya C. Gitu ya. Saya ulangi, kalau pakai cara fisika itu rumusnya S sama dengan V kali T. Itu di halaman 16 sudah ada. Tapi kalau cara trik yang cepat mengerjakannya adalah sesuai dengan bangun datar yang terjadi. Ini bangun datar terjadi apa? Persegi panjang, ya berarti pakai rumus persegi panjang. Kalau bentuknya adalah segitiga, ya kamu ngitung segitiga. Begitu ya. Jadi kalau ada grafik seperti ini, rumusnya adalah sesuai bangun datarnya. Itu cara cepatnya. Kalau cara di LKS itu atau di buku itu sesuai fisika itu sudah ada rumusnya. Terakhir untuk hari ini nomor 10, perhatikan itu. Ada pasangan pengaruh gaya yang benar adalah. Menurut kalian nomor 1 itu gambar apa coba? Nomor 1 gambar apa? Nomor 1 orang bermain kemarin yang pas di Olimpiade Tokyo. Siapa yang mendapat medali emas? Ya, lagi main badminton. Kalau kita main badminton nomor 1, berarti kita ngasih gaya ke kok. Itu berarti gaya itu mengakibatkan apa terhadap kok itu? Kok itu akan apa? Akan mengalami perubahan gerak, akan mengalami perubahan arah gerak, apa mengalami perubahan bentuk. Kalau yang badminton itu kok datang di smash, kemudian kalian ngasih gaya pada kok. Itu koknya akan ngapain? Perubahan arah gerak. Berarti satu pasangannya dengan siapa? Arah gerak. Ya, berarti satu pasangannya dengan siapa? S. Berarti 1 dengan S. Berarti jawabannya antara C atau D. D. Baik, sekarang lihat C atau D. Sekarang 2 itu botol diremet.
Botol diremet. Berarti kita ngasih gaya ke botol, botolnya akan berubah apa? Berubah gerak atau berubah bentuk karena S-nya sudah ada pastinya. Perubahan bentuk. Berubah bentuk. Berarti jawabannya adalah D. D. Oke. Jadi nomor 10 jawabannya D. Bahwa kalau kalian di logika saja bahwa jika Ali dan Doni, lihat ya, Ali ada di sebelah kiri, Doni ada di sebelah kanan, gitu ya. Ali sebelah kiri, Doni sebelah kanan. Logikanya berarti Ali menarik ke arah mana? Kalau gambar itu, Ali menarik ke arah mana? Kiri. Ke arah kiri. Si Doni menarik ke arah mana? Kanan. Ke arah kanan. Itu kalian harus memahami itu. Kalau kalian tidak bisa melogika kayak si bolang yang selain bermain ya, misalnya di rumah kalian hanya mainnya game, mainnya PS lah, ya tarik tambah nggak ngerti, ya nggak bisa dilogika, nggak bisa memahami itu. Jadi Doni ke arah kanan, Ali ke arah kiri. Baik, bagaimana cara mengerjakannya? Bagaimana cara mengerjakan biar ketemu jawabannya, Jadi caranya begini, pakai namanya rumus resultan. Rumus resultan itu begini, resultan gaya F, gitu ya, itu sama dengan, di sini gayanya itu ada 2, maka kalian tulis F1 tambah F2, gitu ya, F1 tambah F2. Baik, kalau sudah, jadi namanya resultan itu rumusnya begini, F1 tambah F2, semuanya F1, kalau ada 3 gaya ya F1 tambah F2 tambah F3. Persoalannya bahwa gaya itu adalah besaran vektor. Saya ulangi, gaya itu besaran vektor, di mana arah itu pengaruh. F1 kita anggap sebelah kiri, punyaan Ali ya, Ali itu narik ke sebelah mana? Kiri, maka kita tulis min ya, min itu ya. Kenapa min? Kenapa negatif? Karena dia bergerak ke sebelah kiri, gitu ya. Tambah F2 si Doni ke arah mana? Nariknya kanan, maka dia positif. Langsung ditulis saja di sini 140 ya. Jadi plus ini karena rumus, kemudian di sini ada plus punyaan si Doni, nggak usah ditulis, jadi tidak plus gitu ya, tidak ditambah lagi, tadi diamkan saja. Jadi min 150 tambah 140, ketemunya berapa? Min 10. Min 10. Baik, jawabannya itu berarti soalnya jawabannya antara C sama D itu dulu ya. Jadi kalian sudah menemukan angka 10 dulu. AB nggak usah diperhatikan. Kita lanjut. Gaya itu adalah tadi besaran vektor. Di sini kita nggak usah mikir ke arah Ali atau ke arah Doni, kita mikirnya begini. Min itu tadi ke arah mana coba? Kiri. Ke arah kiri. Kalau di bahasanya, kalau gambar ini ke arah kiri itu ke arah siapa? Ali. Jawabannya berarti yang D begitu. Jadi min ini karena ke kiri itu siapa? Ke kiri itu ke arah Doni gitu ya. Ini ke arah Ali ya, itu jawabannya. Jadi kalian bisa melihat dari logika ini. Logika apa Pak? Sudah jelas. Ali sama Doni itu kalau lihat gayanya kuat mana? Ali. Kuat si Ali, pasti Ali menang, mesti tambang ini akan bergerak ke arah Ali, itu logika. Tapi kalau perhitungan ini perhitungan, dia dapat si Ali gara-gara apa? Secara rumus sudah tepat, berarti dia nilainya min ke arah kiri. Itu ya. Ini adalah soal nomor 11, jawabannya D. Lanjut. Nomor 12. 4 orang siswa mengelompokkan gaya. Hasil identifikasi yang benar ditunjukkan oleh titik-titik. Baik, di sini soalnya ada 2 kolom, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Ya, saya ulangi, gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kemarin sudah ada saya soalnya, sudah ada tugasnya. Kalian suruh praktek, harusnya sudah memahami gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kalau ada soal banyak seperti ini, kalian jangan dibaca semua. Kita satu persatu dari huruf A. Baik, gaya sentuh ya. Pegas, itu gaya sentuh apa tidak? Iya Pak. Iya, karena pegas sama bendanya harus nempel.
Contoh motor kalian itu motor ada shock breaker, belakangnya itu ada shock breaker. Pegas itu harus nempel antara jok motor dengan shock breaker yang ada di motor itu harus nempel. Maka namanya gaya sentuh. Oke, ini masih betul gaya sentuh. Gaya magnet. Nah, sekarang pernah mainan gaya magnet, benda itu bergerak, itu bersentuhan apa tidak? Kalau magnet bersentuhan enggak? Kalau gaya magnet itu bersentuhan enggak kalau menggerakkan? Gaya magnet bersentuhan apa tidak? Jadi kalau magnet itu bersentuhan apa tidak? Sentuhan. Magnet dengan magnet, gaya magnet. Magnet dengan magnet, misalnya kutub utara dengan kutub utara bisa bergerak. Jadi kalau ada ini ada kamu punya magnet, punya paku itu ketarik, ada yang menarik itu kelihatan nggak? Yang menarik siapa? Ada sebuah tali apa enggak? Ada talinya enggak? Tidak. Tidak ada talinya, tidak disentuhkan, tapi paku itu bisa ketarik ke magnet. Maka gaya magnet termasuk gaya magnet tak sentuh. Berarti ini salah. Maka jawaban A tidak perlu dipikirkan lagi. Oke, yang B. Gaya magnet gaya sentuh nggak tadi? Tidak. Tidak, jelas, nggak usah dipikirkan lagi. Ini nggak usah dipikirkan lagi. Yang C. Gaya gesek, bersentuhan nggak gaya gesek? Bersentuhan, benda sama lantainya harus bersentuhan. Kalian bisa jalan pakai sepatu, gaya gesek pakai sepatu, itu harusnya kakinya itu gesekan dengan lantai. Maka ini betul. Oke ya, gaya gesek betul, gaya sentuh. Gaya magnet, tadi gaya sentuh bukan? Tidak. Bukan. Nah, ini nggak usah dipikirkan. Maka C tidak, pasti jawabannya D, gitu ya. Jadi kecepatan menjawab itu bukan karena pinter juga, enggak, sebetulnya enggak terlalu pinter, enggak masalah sebetulnya, tapi kalian bisa membagi mana jawabannya sudah nggak usah dipikirkan, mana yang sudah salah gitu ya. Maka jawabannya D. Mari kita lihat. Gaya gesek pasti bersentuhan. Gaya otot contohnya apa? Kalian mendorong meja itu otot, dan itu saat kalian mendorong pasti harus bersentuhan dengan si meja. Gaya pegas juga harus bersentuh tadi, itu sentuh, betul. Gaya tak sentuh, gaya gravitasi. Ya. Jadi mangga jatuh itu bukan karena ditarik tali, tapi dia jatuh begitu saja, nggak ada yang narik, tapi dia bisa jatuh. Maka gaya tak sentuh. Gaya listrik contohnya adalah dulu di SD, kalian menggosokkan penggaris bisa menarik serpihan kertas. Nah, itu kertas ditarik penggaris, itu ada gaya listrik. Gaya magnet jelas tadi. Itu ya. Itu soal nomor 12, jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor 13. Baik, perhatikan gambar di bawah ini. Bila benda bergerak seperti gambar di atas, gaya geseknya ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Baik, gaya gesek ya. Kita perhatikan gaya gesek. Gaya gesek itu gaya sentuh apa tidak? Gaya sentuh. Gaya sentuh. Dari gambar ini, benda sama lantainya itu mana? Ini bendanya, ini lantainya. Berarti bersentuhan. Maka di antara nomor 2 dan nomor 4 itu namanya gaya gesek. Karena gaya gesek itu harus bersentuhan antara si balok sama si lantai. Mereka bersentuhan, namanya gaya gesek. Oke ya, jadi jawabannya antara apa ini berarti? 2 dan 4. Baik, antara 2 dan 4. Sekarang kalau kalian baca gaya gesek itu arahnya bagaimana coba? Gaya gesek itu arahnya gimana? Arahnya gaya gesek gimana coba? Siapa yang tahu? Arah gaya gesek itu gimana coba? Kanan kiri. Apa? Siapa tadi ya? Gaya gesek kanan kiri, bukan kanan kiri. Apa siapa tahu gaya gesek itu bergerak kemana arahnya? Siapa yang tahu? Tidak ada? Iya, gaya gesek itu arahnya berlawanan. Catat ya, gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan siapa? Dengan arah gerak. Perhatikan ini arah geraknya. Nah, ini arah gerak. Coba ini gambarnya, harus jeli ya. Arah geraknya kemana coba? Kanan. Berarti gaya geseknya kemana? Kiri. Berarti iya betul, jawabannya adalah 4. Begitu. Jadi gaya gesek adalah berlawanan dengan arah gerak. Kalau nggak paham itu ya nggak bisa mencari mana gaya geseknya gitu ya. Jadi gaya gesek arahnya berlawanan. Kita lanjut. Tadi jawabannya nomor 13 adalah A. Nomor 14.
Hukum 1 Newton, jadi hukum Newton kan ada 3, ini nomor 14 tuh hukum 1 Newton menyatakan tentang kelembaman, ya ini kelembaman. Jadi saya ulangi, jadi kelembaman, sifat kelembaman, ya sifat kelembaman benda dapat diartikan titik-titik, ya dapat diartikan titik-titik. Baik, lembam, ya, ini saya. Oke, kelembaman itu adalah kalau kalian tak cari di kamus bahasa Indonesia, lembam itu sebetulnya adalah mempertahankan diri. Jadi ini mempertahankan itu ya. Jadi kalau kita cari ABCD-nya, cari mempertahankan itu sebenarnya sudah ketemu jawabannya. Kalau ABCD-nya hanya kalimatnya itu toh, mempertahankan nggak ada yang lainnya. Jadi itu kelembaman. Nah, mempertahankan apa? Mempertahankan keadaan awalnya yang diam tetap diam, yang bergerak tetap bergerak. Itu namanya hukum 1 Newton, hukum kelembaman atau hukum inersia. Jadi saya ulangi, kelembaman itu bahasa lainnya adalah mempertahankan. Mempertahankan apa? Keadaan awalnya. Yang diam tetap diam, yang bergerak tetap bergerak. Jadi nomor 14 jawabannya adalah C. Itu ya. Oh, jadi kita harus nyari dulu kalimatnya. Oh, lembam, mempertahankan, cari. Gitu ya. Jadi tidak dibaca seluruhnya, tidak masalah. Nomor 15. Oke, kita lanjut. Terakhir. Peristiwa berikut yang membuktikan adanya sifat kelembaman yaitu titik-titik. Ya, bahasa ya, oke. Kedengaran ya suara saya ya? Halo, kedengaran ya suara saya ya? Dengaran, Ya. Pak. Oke, kita ulangi. Kelembaman, mana yang buktinya kelembaman? Begini, kelembaman itu adalah mempertahankan diri. Itu namanya mempertahankan. Kalau diem tetap diem, kalau bergerak tetap bergerak. Contoh, kalian punya gelas, terus di bawahnya ada kertas. Kamu tarik ya, tarik kertas itu secepat-cepatnya agar si gelas itu tetap berada di situ. Nah, jadi kayak dulu itu sulap agar gelas ini nggak jatuh. Jadi kamu letakkan, kamu tarik dengan cepat-cepatnya, seret gitu. Kertasnya terambil, gelasnya masih di atas meja. Itu namanya kelembaman. Berarti gelas itu mempertahankan diri agar tetap lembam atau tetap diam. Di ABCD ini, mari kita pahami mana yang bahasanya mempertahankan. Mempertahankan. Baik yang A ya. Saat kita berada di dalam sebuah mobil atau bis ya, kalau kalian pernah naik bis atau mobil, sedang melaju kencang, kemudian tiba-tiba direm, pasti badan kamu akan kemana? Terdorong ke depan. Terdorong ke depan. Itu tuh sudah logika, jadi sudah kenyataan di alam seperti itu. Jadi kalau ngerem pasti akan ke depan. Sekarang, kenapa badan ini terdorong ke depan? Logikanya begini, saat mobil itu jalan, semua yang ada di mobil logikanya mereka sedang apa? Mempertahankan. Enggak, sedang apa? Kalau jalan mereka itu sebetulnya sedang apa? Sedang sama-sama berjalan. Ya, sama-sama berjalan, gitu ya. Saat direm, kenapa badan itu terdorong? Karena badan kamu ingin tetap apa? Badan kamu ingin tetap apa coba? Tadi sebelum direm, kamu dengan mobil itu sama-sama apa tadi? Berjalan. Maka saat direm badan kamu ini ingin tetap apa? Berjalan. Ingin tetap berjalan. Iya betul, ingin tetap berjalan sehingga seolah-olah badan kamu terdorong ke depan itu karena apa? Tubuh kamu itu ingin jalan ke depan. Cuman karena depannya ada kursi, depannya itu mungkin ada setir, depannya itu pakai sabuk pengaman, maka dia balik lagi. Makanya fungsinya sabuk pengaman itu agar terjadi pengereman, sopir itu tidak terdorong ke depan. Pasti akan terdorong ke depan karena apa? Semua yang ada di mobil itu ingin berada pada keadaan apa ya? Kalau dia bergerak ya ingin tetap bergerak. Gitu ya, itu di logika ya. Jadi ini jawabannya adalah pasti A jawabannya. Ini ya A. Nah sekarang kalau yang B, perhatikan ya B. Pemain kasti memukul bola sekuat tenaga agar bola dapat terlempar sejauh mungkin. Jadi dia pukul dia menggunakan konsep hukum 3. Jadi ini hukum 3 ya. Jadi ini satu lisi. Jadi ngasih kan logikanya begini.
Hukum 3 kan aksi reaksi. Kalau ingin kastinya banter, ya kamu pukul yang banter. Kalau ingin kastinya lemah, ya kamu pukul lemah. Imbang. Kamu yang kasih aksi, reaksinya juga imbang. Itu yang nomor 3. Nah, yang C. Saat berenang, kaki perenang mendorong dinding kolam untuk dapat meluncur dalam air. Oke, kaki perenang mendorongnya kemana? Kaki perenang itu mendorongnya kemana? Mendorong itu kemana? Kalau berenang, kaki perenang mendorongnya kemana? Ke depan. Kaki kok? Kakinya mendorong kemana? Kaki loh, mendorong kemana? Kaki. Mosok kakinya mendorong ke depan, yuk renangi ke piye? Kakinya mendorong kemana? Kaki. Kakinya mendorong ke belakang lah ya. Kaki perenang kok mendorong ke depan, kakinya mendorong ke belakang. Nah, karena mendorong ke belakang, ternyata badan perenang menuju kemana? Ke Depan. Ke depan. Nah, maka berkebalikan. Len dorong kaki ke belakang, ternyata badannya ke depan. Ini berarti hukum 3 Newton, aksi reaksi berlawanan. Dorong ke belakang, hasilnya ke depan. Nah, yang terakhir yang D. Sepeda balap terbuat dari bahan yang ringan. Nah, ringan ya, ini ringan. Ringan itu berarti berhubungan dengan massa. Nah, ini berarti kalau ini kenapa sepeda itu dibuat ringan dari aluminium, harganya mahal, agar apa? Memudahkan pembalap untuk mengayuh, memudahkan berarti meringankan. Sesuai hukum apa? Hukum 2 Newton. Jadi ini hukum 2 Newton ya, yang hubungannya kalau masanya kecil, gayanya kecil, kalau masanya besar, gayanya besar. 4 buah benda, di sini ada 4 buah benda, 1, 2, 3, 4, yang masanya sama, masing-masing sebesar 2 kg. Diberikan gaya-gaya seperti pada gambar berikut. Nah, itu ada gambar, ada 4, gayanya banyak ini, satu benda itu ada 3. Kalau kalian lihat itu ada 3 gaya. Benda yang mengalami percepatan terbesar adalah titik-titik. Baik, perhatikan. Di sini ada kalian mendapatkan mendapatkan ada massa ini. Nah, ini ya. Kelihatan ya, saya nyoret ini ya. Ada massa. Jadi ada massa 2 kg, itu ada 2 kg. Kemudian di sini pertanyaannya adalah percepatan. Nah, ini ada percepatan. Maka kalau ditanya, itu yang ditanya adalah A, gitu ya. Sekarang, kalau di dalam pembahasan konsep gerak, ada F, terus ditanya, ada M, ditanyakan A, di gambarnya ini ada 16 Newton, 20 Newton, dan sebagainya. Ini yang 12, 16, 20, dan sebagainya. Ini tanda apa? Ini satuan apa? Newton. Satuannya, satuan milik siapa? Ya, Newton. Satuan milik siapa? Besaran apa? Newton. Satuan dari? Iya, betul. Jadi apa yang kalian miliki 2 kg massa? Pertanyaannya A, ini nggak bisa selesai kalau kalian nggak paham bahwa di gambar ini ada F, ada gaya. Di dalam hukum 2 Newton rumusnya F sama dengan M kali A, itu di halaman berapa ya, Pasca sekalian? Hukum 2 Newton ada di halaman 23, 22 ya, 20 ya, oke, 23 atas sendiri, 23 atas sendiri ada rumus, ada sigma F, maaf ya, ada tambahan sigma, ini bacanya sigma. Nah, oke. Siapakah sigma ini? Sigma itu adalah resultan gayanya. Maka perhatikan mana yang percepatannya terbesar, maka kita harus menghitung F-nya dulu dari masing-masing gambar ini. Ya, baik. Kita cari dulu sigma F-nya. Gambar satu ini. Baik. Dalam mencari sigma F itu kita jumlahkan resultan gaya. Di gambar satu ini semua gambar itu ada 3 gaya. Maka kita tulis F1 tambah F2 tambah F3, itu cara menghitungnya. Jadi F1 tambah F2 tambah F3. Baik, setelah ini gaya itu adalah besaran skalar, besaran sektor. Selain memiliki nilai juga memiliki arah. Perhatikan, di gambar 1 F1 kita anggap ini nih yang 12 Newton. F1 12 Newton itu ke arah mana nih kalau gambar ini? Kiri. Maka kita tulis min 12. Baik. Sekarang kita anggap F2-nya 16 Newton. Ke arah mana?
Kanan. Kanan, maka ini plus. Ya, oke, kanan. Berarti nilainya plus. Sekarang yang 20 Newton, berarti ke arah mana? Kanan. 20 Newton, kiri apa kanan? Kiri. Ya, kiri. Berarti min 20. Kiri. Ya, oke, lanjut. Min 12 tambah 16 berapa? Min 12 tambah 16 berapa? 28. Kok 28? Apa? 4. Iya, 4. Kurangi 20 berapa? 16. Bukan. Minus 16. Min 6. Negatif 16. Min 16. Iya, negatif 16. Nah, sekarang Pak, masa besaran kok nilainya ada min? Iya, karena gaya itu vektor. Vektor itu selain miliki nilai, juga miliki arah. Arah tanda min ini berarti maksudnya adalah ke kiri, gitu ya. Itu min itu maksudnya Pak, berarti benda ini jalannya ke arah mana? Jalannya ke arah mana? Ke arah kiri, ya. Sebesar berapa? Sebesar berapa? 16 Newton. Ya, ke arah kiri 16 Newton. Baik, kita masukkan di sini gambar 1, berarti 16 sama dengan 2 dikali A, gitu ya. Oke. Jadi 16 itu tadi sigma F, ini sigma F-nya gambar 1 ya, gambar 1. Terus sama dengan 2A. Oke, A-nya berapa? A-nya berapa coba? 16 sama dengan 2 kali A. Secara bodon saja lah, secara gampang saja. Nggak usah kalian otak-atik ubah-ubah. Wang ini rumus gampang kok, rumus yang bisa dilogika. 16 sama dengan 2 kali A. 2 kali berapa biar 16? Berapa coba? 8. 2 kali 8. Iya, kan gitu gampang saja, nggak usah ditak-atik pindah-pindah, nggak usah dipikir mumet-mumet. 16 sama dengan 2 kali berapa biar 16? Ya pasti 8. Maka ini jawabannya 8 meter per sekon kuadrat. Ini untuk gambar siapa? Gambar siapa? Gambar 1. Oke ya, ini saya tulis gambar 1. Sekarang yang gambar 2, ini ya, gambar 2 yang ini ya. Coba 20 Newtonnya kemana? Kanan. Tulis kanan ya, tulis 20 tambah 12 Newton. Ini tambah ya, ini ke kanan. Ini 12 Newton ke kanan, 16 Newton ke kanan. Berarti gambar 2 itu ke kanan semua. Berarti 20 Newton tambah 12 Newton tambah 16 Newton berapa? 38. Beneran? 20 Newton tambah 12 Newton tambah 48. Berarti ya, berarti sama dengan 2 karena masanya tetap 2 kali A. Oke, A-nya berapa coba? 24. Berapa? 24. Baik, yang ini adalah 24. Yang 24 gambar berapa tadi? 2. Gambar 2. Oke, sekarang kalau yang ini berarti ini jawabannya 24. Gambar ini 24 meter ya jawabannya. Oke, gambar yang ketiga. Ke kanan 20, berarti 20 tambah 12 kurangi 16 berapa? 20 tambah 12 kurangi 16 berapa? 16 ya. Oke, 16 berarti ini 16 sama dengan 2 dikali A. Berapa berarti A-nya? 8. 8. Oke, ini 8. Lanjut yang keempat. 20 ke kiri berarti min 20 ditambah 16 ditambah 12. Itu ketemunya berapa? 8. Min 20. 8. Oh, 8 ya. 8 betul. 8 apa min 8? 8. 8 ya, 8. Berapa ya? 8. Oke, berarti ini 8 sama dengan 2 kali A. A-nya berapa? 4. 4. Oke, ya jawabannya sekarang ketemu. Mana percepatan terbesar? 2. 2. Oke, jawabannya adalah B. Begitu ya. Ini jawaban nomor 16. Lanjut, kita ke nomor 17. Seorang astronot hendak melakukan penelitian luar angkasa ke bulan. Dia memperoleh data bahwa percepatan gravitasi di bulan sebesar 1,62 meter per sekon kuadrat atau kurang lebih 1/6 kali lebih kecil dibandingkan percepatan gravitasi di bumi. Setelah mendarat di bulan, pernyataan berikut yang tepat tentang massa dan berat astronot tersebut adalah titik-titik. Baik,
Ini sebetulnya soal panjang tapi mudah dipahami. Kalau kalian baca, antara massa dan berat itu hati-hati, beda loh ya, massa dan berat. Massa itu satuannya kilogram, ya. Massa itu satuannya kilogram, berat itu satuannya newton. Itu sangat jauh. Massa itu besaran pokok, jadi massa itu bukan hasil perhitungan. Jadi memang betul-betul besaran pokok, namanya besaran massa. Sedangkan berat itu hasil dari rumus V sama dengan M kali G. Halaman berapa ya? Halaman 23. Nah, ya, gravitasi itu sangat pengaruh ya. Maka V itu sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi V itu sangat dipengaruhi. Pengaruh ini. Jadi V itu hubungannya dengan gravitasi. Gravitasi itu apa Pak? Gaya tarik menarik. Di bulan sama di bumi itu beda-beda. Nih di bulan itu cuma 1,6. Sedangkan kalau di bumi itu hampir 10 meter per sekon kuadrat. Makanya kalau benda di bulan itu terbang, melayang, melayang. Karena saking ringannya, karena gravitasinya itu kecil, maka dia melayang. Kalau manusia berjalan di bumi itu melayang karena gravitasinya kecil. Itu yang mempengaruhi suatu benda itu menapak di tanah atau tidak. Jadi kalau di bumi itu 10, kalau di bulan 1,6. Kita lanjut. Dari massa dan berat yang nilainya tetap itu adalah massa. Jadi massa itu nilainya tetap, itu dicatat ya. Massa adalah tetap. Mau dibawa ke bulan, mau dibawa di Mars, mau dibawa ke kutub utara, mau dibawa ke Khatulistiwa, mau di mana saja, massa itu tetap. Maka jawaban AB itu kita perlu pikirkan, gitu ya. Jadi massa astronot itu perlu dipikirkan. Oh berarti ini massanya, jawabannya antara A atau B. Ini salah, karena massa itu tadi apa? Massa itu bagaimana? Nilainya tetap. Jadi massa itu nilainya tetap. Oke ya. Nah, sekarang kita pikirkan ini, gitu ya. Sekarang lihat V sama G ini dalam rumus V sama dengan M kali G. V sama G itu sebanding. Maksudnya sebanding begini. Kalau gravitasinya kecil, beratnya kecil. Kalau gravitasinya besar, beratnya besar. Jadi sebanding. Sekarang pertanyaan saya, lah kalau berat astronot sudah sampai ke bulan, lebih kecil atau lebih besar? Saat dari apa? Lebih kecil. Maka jawabannya A. Gitu ya. Jadi lebih kecilnya kenapa? Ya, lebih kecilnya karena gravitasinya tadi hanya 1,6 dibanding dengan di bumi. Ya, di bumi itu 10 meter per sekon kuadrat. Itu soal nomor 17. Lanjut soal ke-18. Perhatikan pernyataan berikut. Nah ini pertanyaannya adalah kegiatan yang sesuai dengan hukum 3 Newton adalah ini ya. Hukum 3 Newton adalah hukum, namanya hukum aksi reaksi. Oke ya, namanya aksi reaksi. Baik, kita analisa setiap jawaban ini. Jawaban 1, oke ya, 1. Ketika peluru melesat keluar, penembak terdorong ke belakang. Baik. Pelurunya kemana? Ke depan. Penembak terdorong kemana? Ke belakang. Itu saat itu juga menunggu nanti. Saat itu juga. Iya, saat itu juga tembak dor dia ke belakang. Ini pasti hukum 3. Jadi itu ya. Jadi hukum 3 itu harus bareng, kejadiannya bareng. Dan yang satu depan, satu belakang. Jadi arahnya berkebalikan. Oke ya, berarti jawaban nomor 1. Maka ini jawabannya antara A atau B. Gitu ya, itu jadi menjawab soal itu tidak perlu kita analisa semua, tapi kita pilih saja yang sudah jelas jawabannya benar mana. Maka jawaban nomor C, D pasti bukan. Gitu ya, pasti bukan. Jadi jawabannya antara A atau B. Sekarang, nomor 2. Pada saat mobil direm mendadak, penumpang terdorong ke belakang. Saat mobil direm mendadak, penumpang terdorong ke belakang. Ini jelas salah ini. Ini kalimatnya salah. Kalau mobil direm, harusnya penumpang terdorong kemana? Ke depan. Ini jelas salah ini, harusnya ke depan. Ya, jadi kalau ke belakang kan kalau digas ya. Maka nomor 2 itu jawabannya salah. Berarti bukan hukum 3. Ya, maka jawabannya pasti yang B gitu ya, karena A itu sudah salah, maka jawabannya B. Mari kita lihat B ya. Mari kita lihat yang 4. Baling-baling kapal berputar sehingga
belakang, terdorong ke belakang, kapal bergerak kemana? Depan. Ke depan. Ya, ini berarti hukum 3 Newton. Oke ya. Nah, itu. Nah, sedangkan nomor 3 bagaimana, Pak? Benda di lantai licin bergerak lebih cepat. Kalau ini sih hubungannya tidak ada hukum 1 2 3. Dia hubungannya dengan gaya gesek. Ya, jadi hubungannya dengan gesek tidak masuk dalam masalah hukum 1, hukum 2, hukum 3. Gitu ya. Jadi ini jawaban 18 adalah B. Lanjut 19. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara jenis gerak dan rangsangannya ada di titik. Mari kita lihat. Hidro. Hidro bahasanya apa? Hidro itu bahasanya apa? Bahasa Indonesianya hidro apa? Siapa yang tahu? Air. Maka maka pasti jawabannya ini. Ya, ini. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah akar. Akar itu bergerak kemana? Bawah. Bukan. Akar kok gerak kemana coba? Bukan ke bawah. Akar kok gerak kemana coba? Ke atas. Bukan. Ya akar itu gerak ke air, mencari sumber air. Kok gerak ke atas tuh gimana? Akar itu kan geraknya mencari air. Mana di air itu dia cari. Itu contoh hidrotropisme. Oke ya. Sekarang foto. Apa foto? Foto apa? Cahaya. Cahaya. Oh, berarti dia nyari sumber cahaya. Contoh adalah tumbuhan. Tumbuhan di hutan itu kadangkala pucuknya pohon itu dia akan melengkung ke arah timur. Jadi ada yang dia mencari. Ada juga pohon yang merambat, dia nyari cahaya itu di mana, dia nyari lubang-lubang untuk mencari cahaya. Itu contoh tumbuhan merambat biasanya. Kemo itu apa? Kimia ya, kemo itu kimia. Itu jadi kimia itu biasanya gerak-gerak benda-benda kecil, makhluk hidup kecil, misalnya bakteri, virus, itu biasanya dia menggunakan gerak-gerakan yang dipengaruhi oleh zat kimia. Terakhir geo berarti dari arti gravitasi. Jadi gerak tumbuhan itu banyak macamnya dan mereka penyebabnya macam-macam. Ada gara-gara cahaya, ada kimia dan macam-macam. Itu nanti dibaca lagi di LKS itu ada. Maka jawaban yang tepat mana? 1 ki. Oke ya, 1 ki. Berarti ini antara A dan B, 1 ki. 2 dengan siapa? R. Jawabannya berarti B. Ya, 19 adalah B di halaman 26 materinya itu. Jadi gerak pada tumbuhan itu sudah beda lagi dengan konsep gerak pada benda mati, pada fisika. Gitu ya. Lanjut ke terakhir 20. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini. Sebagian ikan memiliki bentuk, perhatian pernyataan bawah ini ya, pertanyaannya, mendukung ikan untuk melakukan berbagai gerakan di dalam air adalah pernyataan berikut, titik-titik ya. Oke. Yang nomor 1. Oke ya, nomor 1. Perhatikan, sebagian ikan memiliki bentuk tubuh torpedo, benar nggak? Torpedo itu lancip. Dia itu gunanya agar gesekannya itu terhadap air itu lebih kecil. Jadi dia bentuknya torpedo. Jadi memanjang. Maka jawaban ini tepat. Biar ikan itu bisa bergeraknya cepat. Jadi ikan jarang, ikan kayak bentuknya kotak itu nggak ada. Ikan itu ya torpedo, panjang, pipi. Itu agar apa? Agar bisa berenang di air. Lanjut. Sirip diperlukan untuk melakukan berbagai manuver. Betul, sirip itu seperti kaki ya, fungsinya untuk bermanuver. Berarti benar ya, ada siripnya itu fungsinya seperti itu. Berarti jawabannya 1, 2, ini berarti antara A atau B. Sekarang bentuk streamline tubuh ikan berfungsi untuk mengurangi hambatan. Betul, streamline itu kalau mobil namanya aerodinamis. Jadi lancip, kemudian halus, streamline lah bentuknya itu benar-benar hambatan air itu bisa berkurang, gitu ya. Berarti nomor 3 itu betul. Nah, sedangkan nomor 4, ekor dan sirip berfungsi untuk menambah hambatan. Ya kalau menambah hambatan kasihan ikannya, nggak bisa terbang, hambatannya terlalu besar, gitu ya, hambatannya terlalu besar sehingga ini salah. Nah, maka jawabannya adalah 1, 2, 3. Itu ya, Pak sekalian. Ya jawabannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian. Terima kasih. Kita tutup. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.